Perkenalkan, nama saya Putri Agatha Evelina Alnabe dengan NIM 23100-245. Saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan, dan Pariwisata. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan materi pertama. Untuk materi pertemuan pertama adalah budaya masyarakat lahan kering. Sebelum masuk ke apa saja budaya masyarakat lahan kering, sebelum itu perlu diketahui pengertian dari lahan kering. Lahan kering merujuk pada hamparan tanah yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama sebagian besar waktu dalam setahun. Ini termasuk daerah yang memiliki curah hujan rendah, biasanya kurang dari 250-300 mm per tahun, dan di mana evaporasi potensial melebihi jumlah curah hujan yang ada. Untuk kondisi tanah di lahan kering seringkali memiliki kandungan nutrisi yang rendah, tekstur yang kasar seperti pasir, dan dapat mengalami salinasi akibat tingginya tingkat evaporasi. Nah, setelah mengetahui pengertian lahan kering dan kondisi tanah, berikutnya akan saya jelaskan mengenai budaya masyarakat lahan kering. Budaya masyarakat lahan kering, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kering dan tantangan yang dihadapi dalam bertani. Berikut adalah beberapa aspek penting dari budaya masyarakat lahan kering. Yang pertama adalah sistem pertanian dan mata pencaharian. Sistem pertanian dan mata pencaharian ini meliputi yang pertama pertanian lahan kering. Pertanian berbasis lahan kering masyarakat di NTT, terutama yang tinggal di daerah lahan kering, mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Meskipun sering menanam tanaman pangan seperti jagung dan padi ladang, menggunakan teknik pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Teknik ini disesuaikan dengan kondisi iklim yang tidak menentu dan curah hujan yang rendah, sehingga mereka harus cermat dalam memilih waktu tanam untuk meminimalkan risiko kegagalan panen. Yang kedua adalah kalender pertanian. Masyarakat memiliki kalender pertanian yang unik, yang digunakan untuk menentukan waktu tanam dan panen berdasarkan indikator alam. Misalnya, mereka memperhatikan siklus tumbuhan dan perubahan cuaca untuk menentukan saat yang tepat untuk bercocok tanam. Yang ketiga adalah peternakan. Selain bertani, peternakan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Mereka memelihara ternak seperti sapi dan kerbau dengan cara pengembalaan di padang, serta melakukan kegiatan berburu untuk menambah sumber pangan. Aspek yang kedua adalah ritual dan tradisi. Ritual dan tradisi meliputi yang pertama, ritual pertanian. Ritual-ritual yang berkaitan dengan pertanian sangat penting dalam budaya masyarakat lahan kering. Upacara pembukaan lahan, penanaman, dan panen seringkali melibatkan ritual spiritual yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam. Yang kedua adalah perayaan hasil panen. Setelah panen, masyarakat biasanya merayakan hasil kerja keras mereka dengan berbagai tradisi dan perayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan syukur tetapi juga sebagai momen untuk memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas. Aspek berikutnya adalah adaptasi terhadap lingkungan. Masyarakat lahan kering menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan mereka. Mereka mengembangkan teknik budidaya spesifik dan menggunakan pengetahuan lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Misalnya, mereka memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan menerapkan praktik konservasi tanah untuk meningkatkan hasil pertanian. Dan aspek yang terakhir tapi tak kalah penting adalah kearifan lokal. Kearifan lokal sangat penting dalam budaya masyarakat lahan kering. Pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam dan teknik pertanian diwariskan dari generasi ke generasi, membantu masyarakat untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Hal ini menciptakan identitas budaya yang kuat dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Materi yang kedua berkaitan dengan potensi dan permasalahan pembangunan pertanian lahan kering di Provinsi NTT dan kebutuhan teknologi. Yang pertama akan kita bahas dari potensi lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Potensi pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur NTT sangat besar menghadapi tantangan iklim yang kering dan ketersediaan air yang terbatas. Dengan luas lahan kering mencapai sekitar 1.510.500 hektar, NTT memiliki kapasitas untuk mendukung hingga 51 jiwa jika dikelola secara optimal. Komoditas pertanian yang berpotensi dikembangkan meliputi jagung, padi, kedelai, dan kopi yang semuanya memiliki kebutuhan air yang relatif rendah. Namun, produktivitas lahan kering masih di bawah rata-rata nasional akibat faktor-faktor seperti rendahnya penerapan teknologi pertanian, serangan hama, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengembangan pertanian di lahan kering NTT memerlukan kebijakan yang mendukung, termasuk penggunaan teknologi irigasi hemat air dan varietas unggul untuk meningkatkan hasil serta kesejahteraan masyarakat petani. Adapun permasalahan pembangunan lahan kering di Provinsi NTT meliputi yang pertama, ketersediaan air yang terbatas. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan lahan kering di NTT adalah rendahnya curah hujan dan distribusi air yang tidak merata. Musim kemarau yang panjang dan intensitas hujan yang rendah mengakibatkan kekeringan, sehingga pertanian sangat bergantung pada air hujan, membuat masa tanam menjadi lebih terbatas.
Yang kedua adalah rendahnya produktivitas pertanian. Meskipun terdapat potensi besar, produktivitas lahan kering di NTT masih rendah. Hanya sekitar 45,47% dari total lahan kering diusahakan, dengan tingkat produktivitas yang tidak optimal akibat serangan hama, penyakit tanaman, dan kurangnya penerapan teknologi pertanian modern. Masalah yang ketiga adalah infrastruktur pertanian yang minim. Keterbatasan infrastruktur pertanian seperti akses ke irigasi yang efektif dan alat pertanian modern menghambat pengembangan lahan kering. Banyak petani tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan petani. Tingkat pendidikan petani yang rendah dan kurangnya pelatihan dalam teknik pertanian modern menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola lahan kering secara efektif. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Masalah yang berikutnya adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi penggunaan lain seperti pemukiman atau industri mengurangi luas lahan yang tersedia untuk pertanian. Ini menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di NTT, terutama dalam konteks populasi yang terus berkembang. Yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang kurang optimal dalam sektor pertanian mengakibatkan kurangnya inovasi dan pengembangan praktik pertanian yang lebih baik. Hal ini memperburuk masalah kemiskinan di daerah pedesaan. Selain itu, kebutuhan teknologi dalam pengembangan pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian di wilayah yang memiliki curah hujan rendah dan kondisi tanah yang sulit. Berikut adalah beberapa aspek teknologi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah irigasi hemat air. Penggunaan teknologi irigasi seperti irigasi tetes sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan air. Sistem ini memungkinkan distribusi air yang efisien langsung ke akar tanaman, sehingga mengurangi pemborosan air dan meningkatkan hasil pertanian. Teknologi yang kedua adalah sensor kelembapan tanah. Teknologi sensor kelembapan tanah dapat membantu petani memantau kondisi tanah secara real time. Dengan informasi ini, petani dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman sehingga mencegah overirigasi atau kekurangan air. Ini juga berkontribusi pada penghematan sumber daya air. Berikutnya adalah varietas unggul tahan kekeringan. Pengembangan dan penyebaran varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan hama sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan di lahan kering. Varietas unggul ini dirancang untuk tumbuh dengan optimal meskipun dalam kondisi air terbatas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya adalah teknologi pertanian presisi. Penerapan teknologi pertanian presisi seperti penggunaan drone dan aplikasi berbasis smartphone untuk pemantauan lahan dapat membantu petani dalam mengelola lahan mereka dengan baik. Teknologi ini memungkinkan analisis data yang akurat mengenai kondisi tanaman dan tanah, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan petani. Selain teknologi fisik, perlu ada program pendidikan dan pelatihan bagi petani mengenai penggunaan teknologi baru dan praktik pertanian berkelanjutan. Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik pertanian modern akan membantu mereka mengadopsi inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen di lahan kering. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya air. Penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan sumber daya air seperti pembuatan embung atau sumur dangkal juga merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air selama musim kemarau dan meningkatkan indeks pertanaman. Dengan memenuhi kebutuhan teknologi ini, diharapkan pengembangan pertanian lahan kering di NTT dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat petani di wilayah tersebut. Materi pertemuan ketiga adalah sistem usaha tani dan penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering. Yang pertama adalah sistem usaha tani. Sistem usaha tani atau farming system adalah suatu kerangka kerja yang mencakup seluruh aspek pengaturan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya dalam kegiatan pertanian. Ini melibatkan kombinasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh petani untuk mencapai tujuan produksi yang optimal, ternak, dan sumber daya alam lainnya secara terpadu dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang mempengaruhi hasil pertanian. Berikutnya adalah sistem usaha tani terpadu berkelanjutan. Sistem usaha tani terpadu berkelanjutan adalah pendekatan pertanian yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam satu kesatuan lahan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Sistem ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan cara saling mendukung antar komponen sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada input eksternal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan daur ulang limbah organik dari satu komponen untuk digunakan sebagai input pada komponen lainnya, seperti menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk bagi tanaman yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil pertanian. Untuk penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering meliputi yang pertama, integrasi tanaman dan ternak.
Penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering melibatkan integrasi antara kegiatan pertanian dan peternakan. Dalam sistem ini, limbah dari ternak seperti kotoran digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman yang membantu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan. Teknologi seperti irigasi hemat air dan pemanfaatan varietas unggul yang tahan terhadap kekeringan sangat penting dalam sistem ini. Penerapan teknik konservasi tanah seperti pembuatan teras dan penggunaan penutup tanah juga membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi erosi. Berikutnya adalah pendekatan zero waste farming. Konsep zero waste farming ditetapkan untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya. Dalam pendekatan ini, semua limbah pertanian dan peternakan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Misalnya, sisa hasil panen dapat digunakan sebagai pakan ternak atau kompos, sementara limbah ternak diolah menjadi pupuk organik. Berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan merupakan bagian integral dari penerapan sistem usaha tani terpadu. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan, diharapkan pendapatan mereka akan meningkat. Kegiatan ini juga mencakup pembentukan kelompok tani untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan dukungan antar petani. Yang terakhir adalah pengembangan kelembagaan. Membangun kelembagaan yang mendukung usaha tani terpadu sangat penting untuk keberhasilan sistem ini. Koperasi petani dapat dibentuk untuk membantu dalam pemasaran hasil pertanian, serta pengumpulan modal untuk investasi dalam teknologi baru. Kelembagaan yang kuat juga dapat memperkuat posisi tawar petani di pasar. Berikutnya adalah sejarah peternakan di NTT. Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda membentuk BVD, sebuah dinas resmi yang menangani bidang peternakan sebagai bagian dari Departemen Pertanian. Kemudian, pada tahun 1908, BVD membeli 3 jenis sapi, yaitu Ongole, Gujarat, dan Hisar atau Benggala, untuk pengembangan peternakan di NTT, khususnya di Pulau Sumba. Kemudian, pada tahun 1911, program ongolisasi dimulai, di mana sapi Ongole dari India didatangkan untuk meningkatkan kualitas sapi di NTT. Hingga tahun 1915, sebanyak 608 ekor sapi Ongole didatangkan ke Pulau Sumba. Kemudian pada tahun 1912 sampai 1919, Sumba Kontrak resmi dimulai, yang merupakan program penyebaran bibit sapi Ongole dengan meminjamkan induk dan pejantan kepada peternak lokal. Ekspor sapi Ongole dari Pulau Sumba tercatat sebanyak 254 ekor, dan pada tahun 1929 meningkat sebanyak 828 ekor. Setelah itu, pada tahun 1938, NTT melakukan ekspor perdana sapi potong ke Hong Kong dengan jumlah mencapai 3.000 ekor. Kemudian pada tahun 1954, pemerintah Indonesia dan Belanda membentuk IKAF, Industri Kecil dan Pertanian di Kupang, untuk pengalengan daging sapi. Dan kemudian pada tahun 1967, melalui Undang-Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6, Sumba ditetapkan sebagai pusat pembibitan sapi Ongole murni. Dan pada tahun 1998, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, NTT dideklarasikan sebagai gudang sapi nasional, menguatkan posisinya sebagai salah satu penghasil utama sapi potong di Indonesia. Pada tahun 2015, populasi sapi di NTT tercatat sekitar 902.326 ekor, dengan jenis dominan adalah sapi Bali dan Ongole. NTT berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, terutama untuk wilayah Jabodetabek. Hingga saat ini, tahun 2024, pemerintah terus mengembangkan model pengembangan peternakan rakyat melalui pendekatan SPR atau Sistem Peternakan Rakyat untuk meningkatkan populasi dan kesejahteraan petani ternak. Materi yang kelima adalah potensi sumber daya perairan di NTT, yang meliputi potensi perikanan tangkap. NTT memiliki potensi perikanan tangkap yang mencapai 393.360 ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 48%. Ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengelolaan yang lebih baik dan penerapan teknologi modern dalam kegiatan penangkapan ikan. Yang kedua adalah lahan rumput laut. Terdapat sekitar 89.110,10 hektare lahan rumput laut di NTT, tetapi hanya sekitar 16% yang telah dimanfaatkan. Rumput laut merupakan komoditas bernilai tinggi di pasar lokal dan internasional, sehingga pengembangan budidaya rumput laut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah potensi lahan garam. NTT juga memiliki potensi lahan garam yang mencapai 52.000 hektare, namun saat ini hanya sekitar 11.000 hektare yang dimanfaatkan. Garam merupakan komoditas penting yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pengelolaan yang lebih baik dapat membantu memaksimalkan potensi ini.
Berikutnya adalah kekayaan sumber daya laut dan energi terbarukan. Selain sumber daya perikanan, NTT juga memiliki potensi untuk mengembangkan energi baru terbarukan dari laut, seperti energi gelombang dan pasang surut. Dan yang terakhir adalah kawasan konservasi perairan. Taman Nasional Perairan Laut Sau adalah salah satu kawasan konservasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi ekowisata laut. Pengembangan ekowisata ini tidak hanya melestarikan ekosistem, tetapi juga memperdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan. Materi yang keenam membahas karakteristik masyarakat di pesisir NTT. Ciri-ciri masyarakat pesisir pantai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan utama sebagai nelayan. Yang kedua, kehidupan sosial yang kental. Dan yang ketiga, kearifan lokal dan adaptasi budaya. Yang keempat, keberagaman etnis dan budaya. Yang kelima, tantangan lingkungan dan ekonomi. Dan yang keenam adalah partisipasi dalam program pemberdayaan. Karakteristik ini mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir di NTT yang kaya akan tradisi, tantangan, serta potensi untuk berkembang secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang bijak. Pertemuan ketujuh membahas integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, mengingat karakteristik wilayah yang terdiri dari banyak pulau dan ekosistem yang saling terkait. Pertama-tama, penting untuk mengembangkan kebijakan yang menghubungkan perencanaan penggunaan lahan di daratan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Yang kedua, pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan sangat krusial. Dan yang ketiga adalah penerapan teknologi modern dan inovatif juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan sektor swasta dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru akan memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Melalui integrasi ini, NTT dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Materi yang ke-8 adalah peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Peluang bisnis di NTT dalam sektor pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan sangat menjanjikan dan saling melengkapi. Pertanian lahan kering di NTT dengan luas sekitar 1.528.308 hektar menawarkan potensi besar untuk pengembangan komoditas seperti kacang tanah, jagung, dan sorghum. Selain pertanian, sektor pariwisata di NTT juga memiliki potensi yang besar. Keindahan alam budaya lokal yang kaya serta keragaman hayati menjadikan NTT sebagai tujuan wisata yang menarik. Misalnya, wisata bahari dan trekking di kawasan konservasi dapat menarik wisatawan domestik dan internasional. Sumber daya perairan di NTT juga menawarkan peluang bisnis yang signifikan melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Dengan potensi perikanan tangkap yang mencapai 393.360 ton per tahun dan lahan rumput laut yang luas, pengelolaan yang baik dalam sektor ini dapat meningkatkan produksi ikan dan rumput laut untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor. Pertemuan ke-9 membahas mengenai pariwisata Selayang Pandang. Arti dari Selayang Pandang dalam konteks pariwisata merujuk pada gambaran umum atau ringkasan mengenai sektor pariwisata yang mencakup berbagai aspek seperti tujuan, potensi, dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Istilah ini digunakan untuk memberikan pemahaman awal tentang pariwisata tanpa menyelami detail yang mendalam. Dalam konteks ini, Selayang Pandang dapat mencakup informasi mengenai jenis-jenis pariwisata yang ada, seperti pariwisata alam, budaya, dan sejarah, serta bagaimana sektor ini berkontribusi terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Pertemuan ke-10, 11, dan 12 membahas siapa pariwisata itu, produk pariwisata di NTT, dan promosi pariwisata di NTT. Pada pertemuan ke-10, khususnya membahas siapa pariwisata itu. Pengertian wisatawan. Wisatawan adalah individu atau kelompok orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan tujuan untuk berlibur, rekreasi, atau kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tetap. Pada pertemuan ke-11, kami membahas produk pariwisata di NTT. Menurut Burkhardt dan Medlik, tahun 1981, produk pariwisata adalah suatu susunan produk yang terpadu yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana tiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen. Dan pertemuan terakhir kami membahas promosi pariwisata di NTT. Promosi pariwisata di NTT dilakukan melalui berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkenalkan potensi wisata daerah. Salah satu pendekatan utama adalah dengan mengidentifikasi target audiens secara tepat, merancang pesan yang menarik, dan memilih media yang efektif untuk menyampaikan informasi.
Promosi pariwisata umumnya dilakukan melalui media sosial dengan merekam keindahan dari setiap pariwisata yang ada di NTT, kemudian dipromosikan melalui media sosial, baik itu lewat aplikasi Instagram, Facebook, maupun YouTube. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.